Selamat datang, selamat datang. Ku sayang, ku sayang, ku sayang dongeng. Selamat datang, selamat datang. Ku sayang, ku sayang, ku sayang dongeng. Dongeng, 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 dongeng. Selamat datang, selamat datang. Ku sayang, ku sayang, ku sayang dongeng. Selamat datang, selamat datang. Ku sayang, ku sayang, ku sayang dongeng. Dongeng, 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 dongeng. Om Swastiastu, selamat jumpa sahabat dongeng di Kembali 2020. Kali ini saya Gede Tarmade akan mendongeng sebuah cerita yang diambil dari cerita rakyat Bali. Adik-adik yang menonton di rumah sudah siap mendengarkan dongengnya? Ya, dongengnya seperti ini. Judul dongengnya Pak Gede adalah, diambil cerita rakyat tadi, judulnya adalah Pangeran Cicing Gudik. Apa judulnya? Ya, Pangeran Cicing Gudik. Sebelum Pak Gede bercerita, Cicing Gudik itu bahasa Bali. Cicing artinya anjing, gudik artinya tak berbulu. Tak punya bulu ya, karena dia menderita kudis. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari ada seekor anjing. Namanya Cicing Gudik. Anjing ini sangat menderita. Dia menderita karena tak berbulu, dia menderita kudis. Selain itu, si Cicing Gudik ini tidak punya tuan. Karena itu ia sangat kelaparan. Saking laparnya, kemudian ia mencari makanan ke pasar. Di pasar dia mencari makanan di tempat sampah. Mengais-ngais sisa makanan. Namun sayang, sial, begitu banyak anjing yang berebutan mencari sampah di pasar. Hingga akhirnya dia tak mendapatkan apapun. Karena dia kurus kering, tidak kuat. Dia berjalan lagi untuk mencari makanan di tempat lain. Di tempat-tempat sampah yang lain. Di tengah jalan, dia melihat sebuah warung makan. Dia melihat ada orang-orang sedang makan dengan enaknya. Si Cicing Gudik hanya terbengong dan air liurnya menetes. Lalu dia berpikir, oh, aku ingin sekali menjadi manusia. Bisa makan yang enak-enak. Lalu si Cicing Gudik terus berjalan dan berjalan. Hingga tengah malam, ia tiba di sebuah pohon beringin besar. Di bawah pohon beringin besar itu ada sebuah pelinggih. Ia sering melihat orang-orang di sana meminta sesuatu, memohon sesuatu di sana. Ia pun mencoba memohon sesuatu di sana. Ia duduk bersimpuh di sana. Oh dewa, hamba ingin sekali menjadi manusia. Karena manusia itu bisa makan yang enak-enak. Sambil menangis, kabulkanlah permintaan hamba, oh dewa. Namun tiba-tiba datanglah cahaya yang sangat terang. Si Cicing Gudik tak mampu melihat cahaya itu.
Bahkan dia ketakutan, dia menggigil. Namun ajaib, cahaya itu menghilang. Ada keajaiban. Si cicing gudik tubuhnya berubah menjadi seorang manusia. Rupanya permintaannya dikabulkan. Alangkah senangnya cicing gudik. Oh, aku menjadi manusia. Keesokan harinya, manusia baru, jelmaan cicing gudik itu, pergi ke pasar, ke warung makan, karena perutnya sangat lapar. Ia pun mengambil makanan semaunya. Oh, ada babi guling. Oh, aku makan. Ada sate pelecing. Oh, aku makan. Semua makanan yang enak dimakan. Namun sial, apa yang terjadi? Setelah selesai makan, ia digepuki oleh orang, oleh yang punya warung, karena dia tak pernah membayar. Bahkan dia mencuri makanan yang ada di pasar. Lalu si kucing gudik berlari sekencang-kencangnya menyelamatkan dirinya. Dan di tengah malam berikutnya, cicing gudik kembali menghadap ke pelinggih di bawah pohon beringin besar itu. Oh dewa, ampun dewa. Ternyata menjadi manusia itu tidak enak. Hamba digebuki orang-orang. Dewa, tadi ketika saya berlari dikejar orang, saya kebetulan melihat ada seorang patih yang sedang berjalan-jalan. Patih itu sangat dihormati dan disegani. Oh dewa, hamba mohon kabulkanlah permintaan hamba. Hamba ingin menjadi seorang patih, dewa. Dan apa yang terjadi? Keajaiban kembali terjadi. Cahaya datang, kemudian setelah cahaya itu hilang, si cicing gudik yang tadi menjadi manusia menjelma menjadi seorang patih yang gagah dan berwibawa. Oh, alangkah senangnya cicing gudik menjadi patih. Tak ada yang berani denganku. Dia berjalan-jalan ke sana kemari di pasar. Semua orang menghormatiku. Apalagi dia mau memukuliku. Lihat wajahku saja mereka sudah takut. Amat senang dia cicing gudik. Namun setelah menjadi patih yang baru, hari-hari si cicing gudik menjadi sangat sibuk. Dia berkali-kali dipanggil raja. Bahkan di tengah malam sekalipun. Akhirnya si cicing gudik berkata, aduh, ternyata menjadi patih itu sangat susah. Aku tak bisa tidur dan tidak bisa beristirahat dengan baik. Kalau begitu aku mau lagi. Datanglah si cicing gudik kembali ke hadapan dewa yang ada di pohon beringin itu. Oh dewa, ternyata menjadi patih sangat susah. Sebenarnya hamba ingin menjadi raja, dewa. Menjadi raja itu enak. Apapun yang diinginkan, tinggal memerintahkan saja kepada orang lain. Oh dewa, kabulkanlah permintaan hamba, oh dewa. Apa yang terjadi? Ternyata cicing gudik itu sangat disayangi oleh dewa. Ia berubah menjadi seorang raja. Alangkah senangnya cicing gudik. Ia menjadi raja di negeri antah berantah. Oh bangga sekali dia menjadi raja. Tinggal duduk di singgasana. Tolong ambilkan aku makanan yang enak. Ambilkan aku minuman yang enak. Semua dihidangkan. Apapun yang diinginkan selalu dituruti oleh orang lain. Namun pada suatu hari datanglah 3 orang patih menghadap sang raja negeri antah berantah itu. Patih yang pertama datang untuk melaporkan sesuatu.
Ia melapor bahwa telah terjadi pemberontakan di perbatasan kerajaan dan telah terjadi peperangan di sana. Parti yang kedua melapor, telah terjadi bencana kelaparan di mana-mana karena gagal panen. Parti yang ketiga melaporkan di negeri tetangga telah terjangkit wabah COVID-19. Dikhawatirkan akan menyebar ke negeri antah berantah. Semua parti itu meminta petunjuk dan perintah raja untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Apa yang terjadi? Si raja baru itu pusing 7 keliling. Ternyata susah menjadi raja. Pusing, aku pusing. Akhirnya dia kembali menghadap dewa di bawah pohon beringin. Oh, dewa, ampun dewa. Ternyata menjadi raja itu sangat susah, dewa. Hamba ingin menjadi pangeran kecil. Karena pangeran kecil itu selalu dilayani dan dimanja oleh para pelayan istana. Selain itu, menjadi pangeran kecil sangat enak, selalu diberi dongeng ketika akan tidur. Oh dewa, kabulkanlah permintaan hamba, oh dewa. Oh dewa. Pinta raja yang jelmaan dari Cicing Gudik itu bersungguh-sungguh. Lalu apa yang terjadi? Ya, ternyata Cicing Gudik yang menjelma menjadi raja itu sangat disayangi oleh dewa. Tiba-tiba badannya berubah wujud menjadi pangeran kecil. Pangeran kecil itu bernama Pangeran Cicing Gudik. Setelah menjadi pangeran, hari-hari si Cicing Gudik menjadi sangat indah. Ia dilayani, dimanjakan oleh para pelayan istana. Namun, pada suatu hari, datanglah raja, ayahanda dari pangeran Cicing Gudik itu, ketika Cicing Gudik sedang bermain di halaman. Hai pangeran Cicing Gudik, anakku, tahukah kamu, suatu hari nanti kau akan menggantiku menjadi raja. Karena itu, kau harus mempersiapkan dirimu dengan baik. Sekarang ayahanda, ayah membajak seorang guru terbaik untuk mengajarimu berbagai ilmu pengetahuan. Ya, sejak saat itu hari-hari pangeran Cicing Gudik menjadi sangat sibuk dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru tadi. Setiap hari dia harus belajar, dan belajar. Namun dasar dia adalah jelmaan dari anjing gudik yang bodoh dan malas. Tak satu pun pelajaran mampu ia serap dengan baik. Hingga gurunya menjadi kesal dan marah. Pernah suatu ketika gurunya sangat marah kepada pangeran Cicing Gudik itu. Namun apa yang terjadi? Cicing Gudik itu malah memperlihatkan gigi-giginya seolah-olah dia menjadi anjing galak yang mau menggigit. Nah, cerita tentang keanehan dan kebodohan pangeran Cicing Gudik ini menyebar di seluruh istana. Dan apa yang terjadi?
ampun, beribu ampun, Dewa yang pemurah. Katanya, ketika ia mendatangi pura di bawah pohon beringin itu. Hamba sudah menjadi apapun. Tapi sekarang mohon Dewa, kembalikanlah diri hamba seperti semula, menjadi cicing gudik. Pada bulan-bulan berikutnya, terdengar kabar di pasar telah terjadi pencurian. Tapi pencurian itu digagalkan oleh seekor anjing yang galak, menggigit pencuri itu sehingga dia jadi mencuri. Dan anjing itu adalah si cicing gudik yang pernah menjadi pangeran. Ya, berkat jasa anjing gudik itu, kemudian ia disayangi oleh pedagang-pedagang pasar. Ia diberi makan, dipelihara, dimandikan, hingga dia menjadi anjing yang sehat. Bulu-bulunya tumbuh kembali. Dan dia pun sangat bangga menjadi anjing yang menggonggong. Dia berkata, alangkah bahagianya menjadi diri sendiri. Demikian cerita tentang Pangeran Cicing Gudik. Om Santi 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 Om. Selamat berjumpa anak-anak penggemar dongeng. Kembali 2020. Sudah siap? Ya, sudah siap mendengarkan dongeng? Ya, baiklah. Kalau sudah siap, Pekak Taro atau Pekak Guru sekarang memulai sebuah dongeng. Ingat ya, judulnya Kera yang Cantik. Ingat judulnya? Kera yang Cantik. Anak-anak pernah mendengar atau melihat kera yang cantik? Oh iya. Ya, ceritanya begini ceritanya ya. Pada zaman dahulu ada seekor kera bermuka buruk. Bukan cantik, bermuka buruk. Namanya Niyase. Dia selalu berangan-angan untuk menjadi kera yang cantik seperti bidadari. Siang malam menghayal, kadang-kadang bermimpi menjadi kera yang cantik sekali. Nah, untuk mewujudkan mimpinya,
dia bertapa. Berat sekali. Di mana bertapa? Di sebuah lereng gunung. Di sana dia bertapa, naik, memanjat sebuah pohon manggis. Di cabang pohon manggis itu dia duduk bersila dengan tangan begini. Duduk dia bersila. Lalu matanya tertutup. Sehari, 2 hari, duduk bersila. Tangannya begini. Tidak makan. Padahal buah manggis sangat ranum. Baunya sedap. 3 hari masih duduk bersila. Tidak makan. Ia selalu berdoa. Oh, Dewa, izinkanlah saya Niyase berwajah cantik seperti bidadari. Dia bersila lagi, memusatkan pikiran. Perutnya lapar tetapi dia tahan terus sampai tapanya berhasil. Nah, apa yang terjadi? Setelah 1 minggu dia bertapa, lalu lewatlah seorang dewi. Namanya Dewi Laksmi. Dewi itu terkejut melihat ada kera di atas pohon, bersila, bertapa. Kera itu pucat. Ya, apa namanya? Ini matanya cekung. Kelihatannya payah sekali. Dewi itu kasihan. Hei, kera, mengapa kamu berbuat demikian? Jawab si kera. Oh, Dewiku, kami bertapa berhari-hari. Semoga mendapat izin dari Dewi, yaitu menjadi kera yang cantik seperti bidadari. Dewi itu hampir tertawa. Tumben dia melihat, tumben dia mendengar, kok ada kera bertapa ingin menjadi seperti bidadari yang cantik. Tapi setelah melihat wajah kera itu, kasihan Dewi itu. Lalu Dewi itu berkata, baik kera, siapa namamu? Oh, Niyase, baik Niyase. Tapamu berhasil. Kamu kuhadiahkan menjadi kera cantik seperti bidadari. Kera itu senang sekali. Lalu tahu-tahu Dewi itu hilang dari hadapannya. Dia turun tergesa-gesa, lalu dia berucap senang sekali. Bukan hilang Dewi itu, dia masih menunggu. Nah, lalu diberi hadiah. Belajarnya meniup seruling. Sepanjang jalan kamu sekali-sekali tiuplah seruling. Pergilah ke timur laut. Jalan terus. Sekali-sekali tiup seruling.
Kalau seruling itu tidak berbunyi, tandanya kamu sudah sampai di sebuah danau. Cepatlah mencebur ke danau itu, tetapi jangan lebih dari 7 kali. Kalau kamu benar-benar disiplin memenuhi persyaratan ini, kamulah kera yang tercantik seperti bidadari. Lalu si kera Niase itu berlari ke timur laut. Senang sekali sampai di sebuah lereng. Lalu dia coba, ya, jangan-jangan sudah sampai. Masih berbunyi seruling ini, berarti aku belum sampai di danau yang akan memberiku kecantikan. Dia berjalan terus ngaje Kanginang ke timur laut. Tibalah dia di sebuah desa. Desa itu indah sekali. Bangunan pintu gerbangnya seragam. Di atas pintu gerbang ada patung seperti raksasa tetapi tersenyum. Jalan desa itu lurus sekali. Lurus. Yang mengagumkan adalah desa itu bersih, rapi, bangunannya seragam. Nah, ketika dia coba lagi, apakah sudah dekat danau itu? Desa itu masih jauh, seruling ini masih nyaring bunyinya. Dia berangkat lagi berjalan menuju timur laut. Tiba-tiba ada seorang tua di desa itu keluar bertongkat, pakai tongkat. Lalu dia bertanya, "Bapak tua, boleh saya bertanya, masih jauhkah danau? Kalau masih jauh, tolong beritahu saya mana jalan yang terdekat." Orang tua itu menjawab, "Oh, kera yang tidak berputus asa ya. Danau masih jauh, tetapi kalau kamu lewat dari pohon bambu, kalau menjumpai pohon bambu, berarti desa itu sudah dekat, danau itu sudah dekat. Teruslah berjalan, tembuslah pohon bambu itu." Si kera Niase itu berjalan lagi, berjalan ke timur laut. Jalannya dia percepat, walaupun tenaganya hampir habis. Kemudian dijumpai rimbunan pohon bambu. Dia tembus pohon bambu itu. Setelah tembus, kelihatan ada danau. Dia tiup lagi serulingnya. Hilang suaranya. Berarti ini benar.
danau yang akan memberikan aku kecantikan. Dia lari cepat sekali menuju danau. Seruling sudah tidak berbunyi lagi. Dia lari sampai di pinggir danau. Langsung dia mencebur. Mencebur ke danau. Sudah itu turun dia turun, berenang, lalu bangkit. Baru satu kali mencebur, didengarnya burung-burung bernyanyi. Ramai sekali burung-burung bernyanyi. Burung itu heran, baru pertama kali ada kera yang mandi di danau. Kera lalu berdiri. Dia melihat permukaan air danau. Tenang sekali, jernih sekali. Dia lihat wajahnya. Halus, buluku masih sedikit. Berarti benar petunjuk dari Dewi Laksmi. Saya baru satu kali saja sudah ada perubahan, apalagi 7 kali. Lalu dia mencebur kedua kalinya. Cebur. Sudah itu mencebur ketiga kalinya. Mencebur keempat kalinya. Mencebur kelima kalinya. Mencebur keenam kalinya. Lalu dia bangkit. Didengarnya burung-burung bernyanyi. Burung bernyanyi ramai. Tweet, 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 tweet. Boy, senang sekali burung itu melihat kera untuk pertama kali mandi di danau. Kera berdiri tegak. Dilihatnya air danau. Tenang. Tenang sekali. Lalu dia lihat wajahnya. Cantik sekali. Apa namanya? Hidungnya mancung. Apa namanya ini? Matanya tidak menjorok ke dalam. Pipinya mondok. Matanya bersinar. Senyumnya manis sekali. Bulunya halus. Raba ekornya, tidak ada ekor lagi. Benar-benar aku ini cantik. Apalagi mencebur untuk ke-7 kalinya. 1, 2, 3. Bangkit. Cantik sekali. Benar, akulah yang tercantik di bumi ini. Sama seperti bidadari. Halus. Semua bagus. Semua mulus. Tidak ada bulu. Lama-lama terkejut dia. Hidungku sudah mancung, tapi wajahku kok mirip-mirip kera. 1 kali lagi. Dia mencebur untuk ke-8 kalinya. Mencebur ke-8 kalinya. Kemudian bangkit. Matanya masih terjamah. Dia mendengar burung-burung ramai mencicit. Mencicit burung itu. Ramai sekali meninggalkan danau. Lama-lama tidak ada suara burung
dia membuka matanya, lalu melihat wajahnya di danau. Apa yang terjadi? Dia menangis meraung-raung. Ia tidak cantik lagi, tetapi seperti kera, seperti monyet yang buruk, seperti monyet semula. Yang dia dengar hanya hempasan ombak di pantai. Syah. Dia menangis terus. Ombak itu seolah berkata, "Hai kera, kamu memang monyet. Cita-citamu untuk menjadi bidadari tercantik tidak bisa. Kesalahanmu adalah mengapa kamu menceburkan diri 8 kali. Yang diperintahkan oleh Dewi Laksmi adalah 7 kali, jangan lebih. Berarti kamu belum berjiwa bidadari. Jiwamu adalah jiwa hewan, tidak bisa mengendalikan diri. Kesalahanmu kedua adalah mengapa kamu tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada yang menolongmu. Siapa yang menolongmu? Dewi Laksmi. Adakah kamu mengucapkan terima kasih pada Dewi Laksmi? Tidak. Siapa lagi yang menolongmu? Orang tua di sebuah desa memberi petunjuk jalanmu. Adakah kamu mengucapkan terima kasih? Tidak. Dia menangis lagi. Ya, dia menangis lagi. Lalu dia dengar lagu sayup-sayup, ya, yaitu lagu sayup-sayup seperti bunyi seruling itu. Lalu kera itu kembali pulang dengan penyesalan. Dalam hatinya dia berkata, biarlah aku menjadi monyet. Memang itu adalah identitasku. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.